Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mary dan Bu Siti. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan mengenai bahan makanan fungsional khususnya bahan makan cair. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Trot Kontaria dari kelas 12 IPS 1 absen 9. Nama saya Evelyn Chen, absen 10. Saya Landrarter dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 11. Elizabeth Natali dari 12 IPS 1 absen 12. Nama saya Felicia Dame dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 16. Valentina Talia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 34. Karakteristik madu. Karakteristik madu yang pertama adalah ciri-ciri madu yang baik. Ciri-ciri madu yang baik memiliki konsistensi yang cukup kental, berwarna coklat muda atau kejinggaan, dan tidak dapat membeku. Kita dapat menguji keaslian madu dengan memasukkan madu tersebut ke dalam freezer. Jika madu tidak membeku setelah beberapa lama dimasukkan, berarti itu adalah madu asli. Namun, jika madu tersebut membeku, maka sudah ada campurannya atau palsu. Lalu, madu yang baik juga madu yang cepat berkaramelisasi namun tidak berbuih atau berbusa. Madu yang murni juga madu yang tidak lengket. Selanjutnya, kandungan gizi madu. Madu asli memiliki beragam nutrisi yang ada di dalamnya, seperti gula, karbohidrat, vitamin C, vitamin B, asam amino, zat besi, zinc, dan kalium. Selain itu, madu kaya akan antioksidan flavonoid dan polifenol. Kandungan senyawa yang terdapat pada madu secara umum ada fruktosa, glukosa, maltosa, sukrosa, dan air. Madu memiliki banyak sekali manfaat ketika dikonsumsi. Yang pertama itu dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak, meningkatkan imunitas tubuh, meredakan batuk dan sakit tenggorokan, mengurangi berat badan, meningkatkan energi, membantu proses penyembuhan diabetes, mengurangi gejala mah, mengurangi resiko penyakit kanker, mencegah Alzheimer hingga menyembuhkan jerawat dan bekasnya. Untuk dampaknya, madu menyebabkan masalah pencernaan karena madu mengandung fruktosa yang tinggi, sehingga mengkonsumsi terlalu banyak madu dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung, mual, hingga diare. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat mengkonsumsi madu di masa pandemi. Yang pertama, meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Madu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba, terutama pada bakteri gram positif. Itu artinya, madu sangat baik untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya, menjaga kesehatan kulit. Madu dapat menjadi terapi untuk perawatan alami, khususnya bagi wajah dan bibir. Selain itu, madu juga dipercaya sebagai obat luka bakar. Berikutnya, madu dapat menurunkan tekanan darah. Dikenal sebagai zat makanan yang kaya akan antioksidan, madu dapat menurunkan risiko hipertensi, kanker, jantung, dan juga stroke. Dan yang terakhir, meningkatkan nafsu makan. Manfaat madu bisa menjadi alternatif untuk masalah kekurangan nafsu makan. Hal ini disebabkan adanya manfaat kandungan fruktosa dan glukosa yang tinggi, sehingga kandungan tersebut bertindak sebagai stimulan bagi pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri air putih yang baik. Yang pertama adalah airnya jernih. Air minum yang sehat tentu saja akan terlihat jernih. Hal ini membuktikan jika prosesnya mulai dari pengambilan air hingga pengemasan dilakukan dengan steril. Lalu yang kedua ada bebas bakteri. Selain jernih, air minum juga harus bebas dari berbagai macam bakteri yang dapat merusak tubuh. Lalu ada mengandung mineral. Mineral merupakan salah satu zat penting yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan kesegaran tubuh. Lalu yang terakhir ada memiliki pH sesuai standar. Direkomendasikan pH-nya 6,5 dan 8,5. Dampak negatif konsumsi air putih berlebihan. Yang pertama, sering buang air kecil. Jika sering terbangun tengah malam untuk berkemih, mungkin itu waktunya Anda mengurangi jumlah air minum. Meski begitu, kadang ada kondisi lain untuk kondisi ini seperti infeksi saluran kemih, diabetes, masalah prostat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembengkakan bagian tubuh. Salah satu tanda ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh adalah pembengkakan sel. Biasanya bagian tubuh yang terlihat bengkak adalah kaki, tangan, atau bibir. Yang ketiga ini adalah sakit kepala. Seperti yang sudah disebutkan, minum terlalu banyak air bisa menyebabkan ketidakseimbangan natrium dalam darah. Akibatnya terjadi pembengkakan sel tubuh
Salah satunya adalah sel otak. Yang keempat ini kebingungan. Salah satu tanda keracunan air atau overhidrasi adalah perasaan kebingungan atau disorientasi. Ini terkait erat dengan turunnya elektrolit seperti natrium di dalam tubuh kita. Yang kelima, mual dan muntah. Overhidrasi bisa menyebabkan berbagai efek bagi tubuh, diantaranya sakit perut, mual, dan muntah. Dalam jurnal Military Medicine pada 2001, para peneliti mengamati data dari pihak militer Amerika Serikat untuk mengidentifikasi kasus hiponatremia selama 1996 hingga 1997. Hasilnya 17 kasus terjadi karena kebiasaan para siswa militer yang meminum 2 liter air per jam setelah melalui pelatihan yang berat. Selanjutnya adalah manfaat air putih. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Menjaga asupan cairan dengan minum air putih penting untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang kedua ada menjaga kesehatan sendi dan otot. Konsumsi air putih secara rutin juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan kelenturan sendi dan otot tubuh. Yang ketiga ada menurunkan berat badan. Mengonsumsi air putih diketahui dapat meningkatkan metabolisme, sehingga memudahkan tubuh dalam membakar lemak serta membuang kotoran. Yang keempat ada memelihara kesehatan kulit. Kurangnya cairan tubuh bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Lalu yang kelima, menjaga konsentrasi. Kekurangan cairan tubuh juga berdampak pada terganggunya fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih. Lalu yang terakhir, ada menjaga kesehatan pencernaan. Kurangnya asupan cairan diketahui dapat mengganggu fungsi pencernaan. Untuk mencegahnya, disarankan untuk rutin mengonsumsi air putih. Minum air putih untuk imunitas tubuh di masa pandemi. Banyak benefit konsumsi minum air putih di masa pandemi yang wajib kita ketahui. Yang pertama ini adalah konsumsi air putih membantu penyerapan zat gizi makanan. Di masa pandemi, kita menjadi lebih selektif memilih asupan makanan bergizi. Nutrisi makanan sehat perlu dilengkapi dengan konsumsi air putih yang cukup. Manfaat minum air putih membantu dalam proses penyerapan gizi dan melancarkan metabolisme. Yang kedua, mencegah dehidrasi dan menjaga suhu tubuh. Dehidrasi bisa menjadi salah satu penyebab seseorang rentan terkena infeksi penyakit dan virus. Dehidrasi disebabkan oleh kurangnya asupan cairan dalam tubuh. Yang ketiga, menyehatkan saluran pencernaan. Saluran cerna yang sehat berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Untuk menjaga kesehatan, saluran cerna perlu asupan vitamin dan serat. Yang keempat ini, air putih membantu pembuangan racun tubuh. Racun dalam tubuh bisa menumpuk karena proses metabolisme yang kurang lancar. Zat sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik oleh tubuh dapat berubah menjadi racun. Dan yang kelima ini adalah mencegah sakit kepala. Sakit kepala adalah sinyal dari tubuh bahwa daya tahan tubuh kita sedang mengalami penurunan. Sakit kepala juga bisa menjadi salah satu indikator penyakit tertentu. Meminum obat pereda sakit kepala bukan solusi yang aman karena setiap obat mempunyai efek jangka panjang. Definisi susu. Susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresi melalui kelenjar mamalia atau ambing pada binatang mamalia betina seperti kambing, sapi, dan juga kerbau, yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan juga sumber gizi. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena dalam susu memiliki zat makanan yang seimbang dan juga lengkap seperti protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik susu. Yang pertama ada dari rasa. Rasa susu murni yang baik biasanya tidak memiliki rasa manis, tapi memiliki rasa asin ataupun creamy. Walaupun saya campur dengan perasa lain seperti pemanis, rasa asin akan tetap terasa. Lalu yang kedua ada tekstur. Tekstur dari susu murni yang baik biasanya tidak memiliki gumpalan walaupun sedikit kental. Jika susu yang sebelum diminum sudah memiliki gumpalan ataupun bulir-bulir, susu tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu yang ketiga ada warna. Warna dari susu murni yang baik biasanya berwarna putih. Lalu yang keempat ada aroma. Aroma ataupun bau dari susu murni yang baik biasanya memiliki aroma creamy yang khas. Maka ketika bau susu tersebut sudah masam, lebih baik dan dikonsumsi karena menandakan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kelima, titik beku. Susu mempunyai titik beku berkisaran antara minus 0,5 derajat Celcius sampai minus 0,61 derajat Celcius. Titik beku susu biasanya dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terlalu dalam susu seperti laktosa dan juga klorida. Yang keenam, titik didih. Titik didih susu sedikit lebih tinggi daripada titik didihnya air murni, yaitu rata-rata 100,17 derajat Celcius. Hal ini karena bahan-bahan yang terlarut dalam susu akan meningkatkan titik didih. Yang ketujuh, berat jenis susu. Berat jenis susu mempunyai berat jenis yang lebih tinggi daripada air, yaitu 1,027 sampai 1,035 dengan rata-rata 1,031.
Yang ke-8, kekentalan air susu atau viskositas. Seperti berat jenis, viskositas air susu lebih tinggi daripada air. Viskositas air susu berkisar 1,5 sampai 2,0 cp yang dipengaruhi oleh kasein, butiran lemak, dan juga derajat asam. Beberapa manfaat dari susu yaitu menjaga kesehatan tulang, membangun massa otot, menjaga kesehatan jantung, membuat gigi lebih kuat, dan juga meningkatkan sistem imun tubuh. Selain memiliki manfaat, susu juga memiliki dampak negatif bila dikonsumsi secara berlebih. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung bila dikonsumsi secara berlebih karena kandungan lemak yang sangat tinggi di dalam susu yang akan sulit dicerna oleh tubuh. Yang kedua, dapat menimbulkan penyakit obesitas atau kegemukan dikarenakan kandungan kalori dan lemak yang sangat tinggi. Ketiga, dapat menimbulkan jerawat dikarenakan kandungan hormon insulin dan hormon pertumbuhan IGF-1 yang dapat memicu pertumbuhan jerawat. Lalu dapat menimbulkan alergi. Yang kelima, mengganggu sistem penyerapan zat besi. Dan yang keenam, mengganggu sistem pencernaan dikarenakan tiadanya kandungan serat di dalam susu. Di masa pandemi ini, susu juga memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh dikarenakan adanya kandungan protein yang dapat berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh, kandungan zinc, vitamin B12 yang sangat membantu mempercepat produksi sel darah putih, vitamin D, dan vitamin A atau yang biasa dikenal dengan vitamin antiinflamasi untuk mengatasi peradangan yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ke pasar membeli babi. Babi dimasak untuk dimakan. Sekian presentasi kami. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih.